Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu memang luar biasa. Hari ini masih tentang seri Camino de Santiago de Compostela. Dan hari yang saya bicarakan adalah hari ke-6 atau hari terakhir dalam perjalanan Camino. Perjalanannya dari Padron menuju ke Santiago. Kurang lebih perjalanannya sekitar 19-20 km. Pada hari terakhir ini saya sengaja jalan sendirian, nomor 1. Tujuannya apa? Tujuannya saya sampai duluan, kemudian saya bisa menyambut mereka yang datang. Itu tujuannya. Karena itu saya berjalan sesedikit mungkin beristirahat dan agak konsisten. Tetapi karena punya motivasi, saya tidak menemukan kesulitan. Dan memang saya sampai di Santiago de Compostela, itu di halaman Plaza Katedral Santiago, ada satu titik di lantai bergambarkan kerang. Itulah titik akhir. Jadi saya datang menuju ke situ, menginjakkan kaki di sana, dan berlutut, berdoa, bersyukur bahwa akhirnya saya sampai. Sesudah jalan kaki 6 hari, kurang lebih total 120 km. Rasanya luar biasa. Saya seperti disambut oleh Rasul besar Santo Yakobus sendiri. Ada sukacita, ada syukur, ada damai sejahtera. Tak terasa air mata mengalir. Karena perjalanan ini tidak mudah. Membutuhkan konsistensi, silih, pengorbanan, ketekunan, keikhlasan, dan kepercayaan bahwa Tuhan mendampingi dan membimbing. Maka saya bersukacita. Tetapi sukacita itulah yang ingin saya berikan kepada para peserta yang lain. Maka saya duluan. Dan begitu saya sampai, sesudah urusan pribadi, syukur dan sebagainya, saya kemudian menyiapkan diri untuk menyambut mereka. Dan benar, setiap peserta yang datang saya sambut dengan sukacita, saya peluk, saya rangkul dengan penuh syukur. Mereka merasa diterima, dihargai, disyukuri, dicintai, dan diapresiasi. Dan betapa memang itu momen yang tak tergantikan. Saya membayangkan mungkin seperti itu. Camino itu seperti perjalanan hidup ini. Dengan segala macam kelelahan, sukacita, syukur, kegembiraan, tapi juga penderitaan. Dan ketika selesai pada saatnya, kita menghadap kepada Allah Bapa. Mungkin seperti itu. Kita dipeluk, diterima oleh Allah Bapa kita. Kita sudah sampai ke rumah Bapa. Dan itu pengalaman yang menakjubkan. Sehingga menurut saya kemudian nanti kalau itu sudah terjadi pada kita, perjalanan kehidupan kita selesai, kita tidak takut. Tetapi justru di ujungnya ada syukur dan sukacita, ada kedamaian. Karena di ujungnya ada tangan Bapa yang siap memeluk kita, memberi kedamaian bagi kita. Dan itu benar dirasakan oleh para peserta. Apalagi ketika peserta pertama datang, disambut dan dengan air mata dan penuh syukur dan sukacita, dan mereka ikut menyambut. Betapa mereka sungguh-sungguh semakin merasakan sukacita dan syukur itu. Maka pada bagian akhir sebetulnya adalah tentang mujizat. Pertama, sampai di Santiago de Compostela itu adalah mujizat. Dan banyak cerita mujizat dalam perjalanan, karena para peserta mengalaminya sendiri. Saya sendiri juga selain sampai adalah mujizat, saya kemudian semakin menyadari bahwa hidup adalah mujizat. Nanti ketika sampai juga mujizat.
Dan karena itu hidup menakjubkan, sampai kepada Bapa juga menakjubkan. Tidak ada yang menakutkan. Dan ketika kami semua sampai, ada misa khusus untuk para pejalan kaki Camino di Katedral Santiago. Dan memang itu rutin. Maka kita semua kemudian mengikuti misa itu. Dan pada waktu misa itulah terjadi banyak mukjizat juga. Saya sendiri kemudian mengalami sebuah mukjizat, yaitu mengetahui kalau ada saudara-saudari yang sembuh. Kebetulan pada waktu perjalanan, sebelum berangkat ada peserta yang mengatakan otot di lutut itu ada yang putus. Sekitar 5-7 cm. Dan pada waktu itu dia ragu-ragu mau ikut Camino. Apakah Camino dulu baru operasi atau operasi dulu? Kalau operasi dulu kemungkinan nggak bisa Camino. Lalu saya mengatakan, sudah Camino saja dulu. Kalau sakit ya dijadikan silih. Siapa tahu nanti malah sembuh. Dan benar. Pada waktu sampai di Santiago de Compostela dalam perjalanan memang sakit sekali, menderita. Saya banyak menemani. Tetapi ketika misa, sakitnya luar biasa. Tapi sesudah itu hilang, sembuh. Menariknya, saya tahu bahwa dia sembuh. Maka sesudah misa, saya langsung menghampirinya. Gimana kaki? Tadi sakit sekali ya? Iya, sekarang sudah nggak sakit lagi kan? Benar, Romo. Itulah mukjizat. Saya tahu, saya mengetahuinya. Dan dia sangat bersyukur. Syukur yang tidak bisa dilukiskan. Dan saya juga tahu, mengetahui kalau ada seseorang yang disembuhkan. Bagaimana taunya? Rupanya, dulu ketika saya menjadi imam muda, pernah bertanya-tanya. Bagaimana mungkin ya imam itu bisa mengetahui, oh di sana ada seorang ibu yang sakit di punggungnya dan kemudian sembuh. Oh di sebelah sini ada yang sakit lututnya tetapi sudah disembuhkan. Saya pada waktu itu imam muda bertanya. Tapi sesudah itu ya sudah hilang karena itu hanya pertanyaan curiosity saja. Tapi sesudah bertahun-tahun menjadi imam, pada waktu itu kemudian saya bisa tahu. Bagaimana tahunya? Ini mukjizat. Ternyata saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika tiba di Santiago, misa, pada waktu doa syukur agung, lutut saya itu sakitnya minta ampun. Padahal saya tidak sakit apa-apa. Dan kemudian terasa panas, lalu kemudian hilang, sembuh. Dan kemudian ada kepastian di dalam diri. Oh ini peserta itu yang sembuh ini. Coba nanti kamu konfirmasi. Dan itu benar. Itu benar. Saya jadi tahu. Rupanya bertanyanya tahun berapa ketika saya masih imam muda. Dijawabnya ketika saya sudah umur 56 tahun. Jadi Tuhan itu tetap menjawab meskipun itu perlu bertahun-tahun. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan saya mengalami mukjizat itu. Ternyata bukan hanya dia, karena kemudian saya sakit sekali perut saya. Luar biasa sakitnya. Lalu sesudah saya menghampiri dia dan menceritakan bahwa saya mengalami mukjizat ini, saya juga cerita sebetulnya yang sembuh bukan hanya dia. Tapi juga ada orang yang sakit perutnya dan sekarang sudah sembuh. Kemudian ada peserta yang mengatakan, benar Romo, saya itu. Lah, konfirmasi lagi. Mukjizat. Mukjizat terjadi. Lalu ketika saya menceritakan hari ini, Romo, apakah sekarang Romo bisa merasakan? Ayo kita sekarang coba Romo merasakan kalau saya sembuh atau tidak sembuh. Bukan begitu cara kerjanya. Cara kerjanya adalah ketika kita misa, ketika kita berdoa, dan Tuhan mengaruniakan kesembuhan, maka saya akan merasakannya. Kalau saya tidak merasakan, ya berarti tidak terjadi. Dan itu bukan saya yang membuat. Tetapi saya dianugerahi, maka saya juga tidak bisa menciptakan. Karena itu saya tidak berani
menawarkan, ayo kita misa penyembuhan, nanti saya akan merasakan. Tidak begitu. Itu terjadi dengan sendirinya. Kalau memang Tuhan memberikan rahmat kesembuhan, saya akan merasakannya. Dan kemudian saya bisa mengatakan, oh Anda sembuh. Itu mujizat yang saya alami, tetapi juga mujizat yang dialami oleh para peserta. Jadi pada hari akhir itu, kisahnya adalah kisah tentang mujizat. Yang penting dalam hal ini adalah mujizat terus terjadi. Dan bagi orang beriman, segalanya adalah mujizat. Karena hidup itu sendiri adalah mujizat. Dan kematian sampai kepada Bapa juga adalah mujizat. Maka jangan khawatir. Percayalah dan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara engkau. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.